Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Lo tahu udah jam berapa ini? Wajah Amor terlihat mengantuk di video call. Jam 2 pagi, sahut Anya mantap tanpa berdosa telah mengganggu. So, kenapa jam segini lo gak tidur malah video call gue? Gue baru sampai nih ke Jakarta, belum bisa tidur. Anya terkekeh sambil mengingat momen pertemuannya dengan Pasha. Terus kenapa lo belum tidur juga? Gue lagi nenenin dedinya, ceplos Anya. Sinting lo ya, habis mabuk ganja lo ya. Anya tertawa keras di dalam kamarnya. Di atas ranjangnya di dekat kopernya yang baru ia bongkar untuk memisahkan beberapa helai pakaian kotornya. Baru 2 jam yang lalu ia sampai di Jakarta. Gue lagi nenenin Everest, lagi panas nih. Amor malah curhat sambil menurunkan layar smartphone-nya ke bawah, memperlihatkan Everest yang menempel di payudaranya. Duh, kasihan ya. Tapi ngomong gak ikut panas kan? Untungnya enggak, lagi dikelonin sama dedinya. Syukurlah. Lo bawa oleh-oleh buat gue enggak? Tembak Amor tanpa basa-basi. Anya tertawa lalu beralih merogoh kopernya, mengambil bungkusan plastik bening berisi kain kerawang khas Gayo yang ia beli untuk Amor. Ada nih buat lo. Anya mengacungkannya menggoda penglihatan Amor. Makasih Anya. Mata monolit Amor berbinar-binar menatap bungkusan plastik bening yang dipamerkan Anya padanya. Ngomong-ngomong, abis pulang kampung lo kelihatan bahagia banget deh, Nya. Terka Amor kemudian tiba-tiba membuat Anya makin berbunga-bunga. Amor melihat Anya seperti wanita yang sedang kasmaran. Gue pengen cerita sekarang. Anya tiba-tiba mekik kegirangan. Lo jadian sama Arta? Tukas Amor langsung hingga membuat bola mata Anya terbelalak lebar sempurna. No, enak aja jadian. Anya memekik kesal. Sungguh tidak bisa menerima tuduhan Amor yang terlalu dini. Kenapa lo mikir sampai ke sana? Arta post selfie kalian di Instagram. Lo pasti udah lihat sendiri kan? Wizis bikin gue dan orang lain pasti mikir ke arah sana. Anya tertawa garing mendengar asumsi Amor tentang dirinya dengan Arta. Gak mungkin dong gue sama mutan kemoceng. Anya teringat Arta yang jelas-jelas sedang naksir Arini, rekan satu kubikel di kantornya. Gue malah nyesel ngajak dia ke Aceh. Tambah Anya kemudian membuat Amor heran, plus penasaran dengan pernyataan Anya barusan. Loh, kenapa? Dia dihajar bokap lo? Enggak Moy, bokap gue enggak sejahat itu. Meski gue akui bokap itu garang, bokap gue cukup ramah kok sama pria ramah lingkungan macam Arta. Syukurlah. Amor merasa lega Arta tidak kenapa-napa. Lantas? Ini karena Pasha. Ceplos Anya akhirnya menyebut nama pria yang sedang membuat dirinya saat ini mabuk kepayang. Pasha Ungu. Ya elahnya, laki orang tuh anaknya banyak lagi. Hele, gue bukan lagi ngobrolin Pasha vokalis band itu, tapi Pasha Iskandar kawan bokap gue. Oh, si Datuk Maringgi itu namanya Pasha Iskandar. Ceritanya dong kayak gimana? Amor menyahuti dengan wajah geli. Enak aja kayak Datuk Maringgi. Timpal Anya tidak terima pria setampan Pasha disamakan dengan toko Datuk Maringgi yang sudah uzur. Lo sendiri kan yang sebelumnya pernah bilang begitu. Amor mengingatkan. Tapi ternyata dia gak setua itu Moy. Dia hanya lebih tua 3 tahun dari gue kok. Dan lo perlu tahu Moy, pria ini gantengnya bikin gue pengen jerit-jerit sampai sekarang. Anya tampak heboh saat menceritakan perihal Pasha. Serius loh, dia ganteng? Anya mengangguk keras. Gantengan mana sama laki gue? Tembak Amor seolah ingin memastikan kegantengan Jovan tidak akan bisa tersaingi oleh pria manapun. Gantengan Pasha, pekik Anya sengaja ingin membuat Amor cemburu. No way,
Amor tertawa keras hingga membuat Jovan yang sedang tertidur dengan Momo di dekapannya menjadi terganggu. Dan lo akhirnya suka sama pilihan bokap lo? Dengan sangat menyesal, iya. Anya berseru cukup keras sampai suaranya membuat Jovan membuka separuh matanya, namun tidur lagi begitu tahu siapa pemilik suara cempreng itu. Por Arta, gumam Amor lirih, kemudian bernada prihatin. Kayak apa sih orangnya? Gue jadi penasaran. Bentar ya, gue kirim fotonya sekarang juga. Anya mematikan video call. Dengan segera Anya mengirim penampakan Pasha Iskandar. Setelahnya Anya kembali menyalakan video call. Dam, itu kan Pasha Iskandar, teman bisnis laki gue nya. Komentar Amor dengan nada nyaris tak percaya setelah melihat foto Pasha kiriman Anya. Dia juga datang kondangan di nikahan gue kan? Gue ingat. Yes, yang nangkep lo pas lo mau ke Jengkang gara-gara nangkep bukit bunga gue. Betul, jawab Anya semangat. Kok lo ingat semua sih? Ingat lah, kocak banget sih waktu itu. Jovan sama gue ketawa sampai nangis. Lo gak ingat kalau Arta yang ketiban paling bawah? Kasian banget lo, dia sampai sakit pinggang setelahnya. Hah? Masa sih? Anya mencoba mengingat-ingat peran Arta saat itu. Masa sih dia ada? By the way, masih gantengan Dedi Jovan. Amor mengarahkan layar smartphone-nya ke arah suaminya yang sedang tidur dengan bibir sedikit terbuka bersebelahan dengan Momo kembarannya Everest. Si tidur bibir nganga gitu aja tetap ganteng. Amor menunjukkan betapa menakjubkannya sang suami meski dalam posisi seperti itu. Ya, yang gak mau kesaing sama gue. Anya memutar bola mata besarnya. Iuh, Amor membalasnya dengan wajah jenaka. Terus kapan lo mau dilamar sama Pasha KW? Pasha Iskandar, moy. Iya, Pasha. Jadi kapan? Belum tahu. Loh, bukannya kalian dijodohkan? Lagi penjajakan dulu, kalau gue sama dia cocok baru lanjut. Oh, kirain lo mau langsung dinikahkan. Sampai segitu paniknya seret-seret Arta ke Aceh segala. Iya, gue akui gue konyol banget kemarin. Abis gue udah parno duluan. Anya meringis malu. Gue doain deh secepatnya kalian berdua nyusul gue nikah. Amin. Anya mengamini dengan lantang. Gue mau bobo ya Nya, Everest dah bobo nih. Oke, bye mami, see you. Anya mematikan ponselnya lalu hening. Hanya terdengar suara detak demi detak jam di dinding kamarnya. Kembali menatap layar ponselnya, Anya tersenyum membaca chat terakhirnya dengan Pasha 4 jam yang lalu. Tunggu aku di Jakarta. Ting. Lunch. Anya langsung meletakkan pekerjaannya, membaca chat dari Pasha. Aku sudah di Jakarta. Anya mengetik balasan secepat mungkin. Jemput jam berapa? 1 jam lagi gimana? Oke. Anya langsung membongkar pouch make upnya, mengambil bedak dan lipstiknya. 1 jam lagi Pasha akan menjemputnya. Sebelum itu ia harus menambahkan bedak di wajahnya dan memoles kembali bibirnya dengan lipstik merahnya. Kayaknya lagi bahagia banget ya. Arini menyapanya. Ingin tahu mengapa Anya begitu gembira sejak kembali masuk kerja 2 hari yang lalu. Anya hanya tersenyum lebar sambil merapikan bedaknya untuk yang kedua kalinya. Tapi dalam benaknya ia teringat akan ada bahaya yang mengintai jika Arini sampai tahu apalagi bertemu dengan Pasha. Pesona kuat Arini bisa dibilang sangat mengancam. Kalau Pasha tiba-tiba malah beralih naksir Arini bagaimana? Anya jadi teringat akan janjinya pada Arta. Pokoknya Arta harus secepatnya dicomblangkan dengan Arini. Lagi kasmaran ya kak? Arini kali ini menembaknya dengan sok tahu sambil menopang dagunya. Kata siapa? Anya mengalihkan. Kata aku dong kak. Arini beralasan. Kelihatan beda aja kalau cewek lagi kasmaran. Tukasnya. Masa sih? Emang kelihatan dari mana? Muka kakak bersinar. Glowing maksud lo?
Nggak glowing gitu kak, kelihatan berseri-seri maksud aku. Hati yang sedang berbahagia pasti akan terpancar hingga ke wajah. Kayak wajah Kak Anya sekarang ini. Sok tahu deh, Anya menimpali. Kemudian ia teringat akan kesepakatannya pada Arta setelah pulang dari Aceh. Dek, lo udah punya cowok belum sih? Anya bertanya dengan nada ingin tahu. Jujur Arini itu cantik sekali dan punya deretan penggemar yang bakal siap jatuh bangun untuknya. Namun hingga saat ini Anya tidak pernah mendengar Arini berhubungan secara normal dengan laki-laki. Satu-satunya lelaki yang ia bangga-banggakan dan ia sebut berkali-kali dalam kesehariannya hanya satu. Bukannya aku dulu udah pernah cerita ke Kak Anya kalau aku ini tunangannya Sehun. Arini menyebut nama Sehun EXO idolanya dengan serius. Astaga dek, gue serius loh nanyanya. Arini tertawa karena Anya tampak gemas pada jawabannya. Serius kak? Arini memperlihatkan gambar editan yang ia jadikan wallpaper ponselnya. Dirinya dan Sehun yang sedang bergandengan. Gue beneran serius nanya dek. Aku jomblo udah lama kak. Aku Arini cukup mengejutkan. Bagaimana bisa ada cewek sekece Arini menganggur pacaran cukup lama? Arini adalah tipe wanita yang membuat semua mata pria mengarah kepadanya. Anya geleng-geleng kepala. Jangan-jangan Arini punya kriteria pria idaman yang terlalu rumit. Ganteng saja tidak cukup. Kriteria pria idaman lo kayak apa sih sebenarnya? Mendadak Anya jadi penasaran lalu bertanya. Arini memejamkan kedua matanya seolah sedang mengingat-ingat. Anya menunggunya dengan sabar hingga gadis berparas bak Dewi itu menjawab. Yang penting jangan overprotective. Arini akhirnya menjawab. Cuma itu. Jangan posesif juga. Arini menambahkan. Hah? Itu doang? Standar banget ya ternyata tipe calon pacar lo dek. Iya kak, tapi ada satu poin lagi yang penting kak. Ganteng, tajir, smart. Arini tertawa sambil menutup bibirnya dengan kedua tangannya. Bukan itu kak, kali ini suara Arini kali ini terdengar lebih manja. Kalau bukan harus ganteng atau tajir, harus apa dong? Poin terpenting selain dia harus bertanggung jawab dan baik, dia harus lucu kak. Lucu kayak Pikachu apa kayak Sunggokong? Ih Kak Anya bukan yang kayak gitu. Lantas yang kayak gimana dong? Yang bisa bikin aku tertawa setiap hari. Mendengar jawaban Arini yang terakhir, Anya seolah menemukan titik terang. Cocok, Arta yang suka melucu walau kadang garing itu bakal dengan mudah diterima oleh Arini. Mau gue kenalin sama seseorang? Anya makin mendekat ke tempat Arini duduk. Kedua alisnya ia gerak-gerakan ke atas. Arini makin menatapnya serius dengan bola mata bulat jernihnya. Sama siapa kak? Temen gue namanya Arta. Orangnya lucu. Saking lucunya gue yakin dulu pas dia lahir pasti gak langsung nangis tapi langsung ngelawak. Bersambung. Thank you for watching.